"Papa," ucap Reza karena mengenal suara Mbok Darmi. "Maaf deh, Papa ngagetin, habis kau disuruh ambil minum malah lama." Reza terkekeh, sungguh dia lupa akan tujuannya tadi ke dapur. "Ngagetin saja," ucap Aluna sambil membawa mie kuahnya lalu makan bersama Reza di ruang keluarga menemani Papa Gibran nonton bola. "Segera beri keputusan pada wanita itu, Reza," ucap Papa memberikan ultimatum keras pada Reza. "Papa mau pernikahan kau dan Kaisan dilaksanakan bersamaan." Reza menghela napas. Ingin dia mundur saja karena sampai saat ini dia masih tak yakin akan rasanya pada Aisyah. Sudah 2 minggu ini Reza terus berkirim pesan bersama Aisyah, wanita yang terpilih oleh Reza, berusaha untuk mendekatkan diri dengan alasan silaturahmi. Sebenarnya Reza tak sayang apalagi cinta pada Aisyah. Namun apa daya keadaan memaksa Reza untuk melupakan dan dengan tersiksa harus mengikhlaskan cintanya karam sebelum berlayar. Reza berharap jika kehadiran Aisyah dapat membuat dirinya melupakan cinta pertamanya. Notif di HP Reza berbunyi. Sebuah panggilan video call dari Aisyah masuk. "Shh," Reza meminta semuanya untuk diam. Semuanya geng Teletubbies menuruti instruksi Reza, termasuk para kaum hawa yang sibuk menata hantaran untuk pernikahan Kaisan dan Hasna. "Halo, assalamualaikum," sapa Reza sopan. "Waalaikumsalam," terdengar suara Aisyah menjawab. Reza menyunggingkan senyum. "Kenapa kakak senyum-senyum?" tanya Aisyah. Notif dari adik masuknya ke handphone tapi getarannya terasa sampai hati kakak, lalu mengalir ke bibir hingga merubah jadi senyuman manis untukmu. Semua yang mendengar ucapan Reza terkekeh geli bertahan. "Bener?" tanya Aisyah. "Sumpah, getarannya sama seperti saat kakak nyolok lubang listrik pakai jari." "Kesetrum itu namanya Reza," umpat Kaisan tak tahan sambil terkekeh. "Kak, apa benar kakak serius sama adik?" "Serius lah," ucap Reza dengan nada meyakinkan. "Apa buktinya?" "Demi adik, kakak akan mengarungi samudra, menjelajahi isi bumi, dan menerjang hujan badai." "Lalu kenapa semalam tak jadi datang ke rumah adik?" "Semalam gerimis, dek, kakak takut." Hahaha, tawa Juna terdengar paling kencang disusul oleh semuanya. Kaisan tampak mencepik. "Tuh kan Reza, gombal banget. Badai nggak takut, tapi sama gerimis takut. Itu Reza Davin, wak wak wak." "Jadi kapan kakak mau ke rumah adik?" "Secepatnya, tapi jika tak gerimis." "Jangan kelamaan kak, orang tuaku menunggu kesungguhanmu." "Iya adik, tenang aja," ucap Reza tegas. "Cintaku pada adik seperti tiang listrik, tak akan berubah walau banyak yang mengusik." "Cakep," ucap Juna menggoda. "Sayangku pada adik seperti tiang bambu, tak akan berkurang walau banyak yang mengganggu." "Bagus," ucap Juna lagi. "Ah kakak bisa aja." Aisyah tersenyum malu-malu. "Gombal," Rania mencepik. Para kaum Adam hanya terkekeh mendengar bualan Reza. Para lelaki sekarang jadi pintar gombal semua gara-gara Kak Rifat, bisik Aluna pada Rania. Ya, dia memang menginspirasi. Rania tersenyum kecil pada Rifat yang sedang mengedip manja padanya. "Ya Allah, hamba mohon, berilah yang terbaik untuk hamba. Kenapa tak ada rasa bahagia sedikit pun pada hati ini? Yang ada hanya kebekuan saja." Batin Reza setelah ada di depan rumah Aisyah. Reza berdebar. "Assalamualaikum," ucap Reza lantang. "Waalaikumsalam," terdengar suara Aisyah yang menjawab. "Mari kak masuk." "Iya." Reza duduk di sofa panjang, ditemani Juna dan Kaisan. "Kami senang akhirnya nak Reza mau datang kemari," ucap ayahnya Aisyah. "Maafkan saya pak, bukan maksud hati saya ingin berbohong, tapi waktu itu gerimis." Aisyah tersipu sambil sesekali melirik Reza. Di matanya Reza tampak sempurna. "Bagaimana dengan keluarga nak Reza? Apa sudah setuju dengan Aisyah?" Kata ibunya Aisyah. "Kenapa tak diajak kemari?"
Sebelumnya perlu Bapak ketahui jika kehidupan saya tak semanis wajah saya. Saya anak yatim piatu. Saya tak tahu siapa dan di mana kedua orang tua saya. Ibu panti menemukan saya di kotak sampah. Ucapan Reza terhenti. Dia mengambil napas untuk memberikan kekuatan pada hatinya. Alhamdulillah, ada Bapak Kibran yang mau mengadopsi dan merawat saya sejak saya berumur 10 tahun. Oh, kasihannya Reza. Kami tak mempermasalahkan hal itu. Dengan harapan Nak Reza juga bisa menerima keadaan Aisyah. Reza melirik pada Aisyah. Wanita berhijab itu memiliki wajah manis. Tubuh yang tidak terlalu tinggi tapi tidak pula gendut. Dengan kategori lumayan. Insya Allah saya bisa menerima. Ucap Reza sambil meyakinkan diri sekuat hati walaupun pesona Aisyah jauh di bawah pesona Aluna. Tak ada rasa bahagia sedikit pun. Yang dirasakan Reza hanya hampa. Alhamdulillah. Wajah kesemuanya menerbitkan senyuman termasuk Kaisan dan Juna. Umi, seorang bocah perempuan yang berumur sekitar 4 tahun memeluk Aisyah erat. Ketiga lelaki yang duduk di satu sofa terdiam dan menahan napas. Pikiran Reza dilanda kebingungan. Nah, ini Zahra, putri saya yang pertama, Kak. Ucap Aisyah dengan senyum merekah. Yang pertama, Kaisan ikut bersuara. Apa ada yang kedua? Ada, lagi tidur umur 8 bulan. Ucap Aisyah dengan senyuman. Hiks, Reza menelan ludahnya. Dia menatap tajam pada Juna yang menahan tawanya dengan Kaisan. Tuhan bantu aku, beri aku ilmu menghilang saat ini juga. Batin Reza. Om ini siapa, Umi? Bocah polos itu menatap lekat pada Reza sambil tersenyum, memperlihatkan gigi ompongnya. Ini Om Reza, ayo nak salim dengan Om Reza. Ucap Aisyah dengan mendorong anaknya perlahan ke arah Reza. Zahra mendekat pada Reza dan mengulurkan tangannya. Dengan kaku Reza menyambut. Senyum hampa menyungging di bibir Reza untuk menjaga kesopanan. Alhamdulillah, kini kalian berdua telah sama-sama tahu latar belakang masing-masing. Bapak ingin jika hubungan kalian secepatnya disahkan lewat ijab kabul. Tak baik berlama-lama saling sapa sebelum halal. Reza terdiam. Pikirannya mendadak gelap. Juna menyikut lengan Reza. Ayo Reza, beri alasan logis, pikir Reza. Reza menarik napas panjang. Maaf sebelumnya Pak, Bu, Aisyah. Sebagai seorang muslim tak baik mengambil keputusan cepat-cepat. Ucap Reza dengan tenang. Kita dituntut untuk selalu sabar, betul? Betul, jawab ayahnya Aisyah. Jadi izinkan saya melakukan sholat istiqoroh terlebih dahulu. Saya ingin meminta petunjuk yang terbaik menurut Allah. Sungguh luar biasa. Bijaksana sekali kamu nak, Bapak setuju. Ucap ayahnya Aisyah. Karena sekarang sudah malam, maka saya pamit pulang. Reza segera beranjak. Disaliminya kedua orang tua Aisyah. Lalu dia segera berjalan keluar rumah meninggalkan Kaisan dan Juna. Hahaha, pecah tawa Juna saat mobil telah melaju. Sedari tadi muka Reza tampak masam. Sialan kau Juna, kenapa kau tidak bilang kalau Aisyah itu janda beranak 2? Reza mengumpat kesal. Kenapa jadi marah padaku? Bukankah di biodatanya sudah tertulis dengan jelas apa status Aisyah? Jawab Juna. Biodata, Reza berpikir dan mengingat. Aku hanya melihat tulisannya single second. Itu artinya janda Reza. Kalau gadis itu single original, itu kode agar lebih sopan. Ya ampun, Reza tepok jidat. Kak, bagaimana jawaban istiqorohmu? Tanya Aisyah saat visi. Semuanya telah berkumpul di ruangan keluarga termasuk Kaisan dan Hasna. Reza terdiam. 3 kali sholat istiqorohnya tak menerbitkan petunjuk apapun. Hanya ada satu mimpi yang dirasa Reza sebagai petunjuk. Yang tampak di mimpi itu Reza berdiri mematung di pinggir sebuah terminal bus dan Reza tak tahu ada di mana itu.
Reza yakin jika hatinya tak bisa terbuka sedikit pun untuk Aisyah. Daripada memaksakan dan akan membuat hati keduanya sakit, lebih baik mundur dengan baik-baik. Reza mencari kata-kata yang dirasa sopan, menolak dengan cara elegan. Sungguh tak ada desiran sedikit pun untuk Aisyah. Keluarga Abelanno memberi dukungan dengan senyum menguatkan. Dek, di dalam mimpi kakak merasa kita berdua terpisah oleh jarak yang amat jauh. Hening. Dan di sana banyak hilir mudik bus berlalu. Reza mendesah berat, mengisyaratkan kesedihan di hadapan Aisyah. Maaf Aisyah, kakak tak bisa menemuimu. Bukankah kakak bilang jika demi adik, kakak akan mengarungi samudra, menjelajahi isi bumi, dan menerjang hujan badai? Aisyah berusaha meyakinkan Reza. Kenapa kakak tidak naik bus itu saja untuk menemuiku? Maaf, kakak benar-benar minta maaf padamu. Reza kembali mendesah berat. Kakak tak bisa naik bus itu, ucap Reza kembali. Kenapa kak? Kakak gak ada ongkos. Hah? Bukan hanya Aisyah yang terdiam membeku. Semua keluarga Abelanno pun begitu. Ngomong apa dia? Kaisan terkekeh geli. Bagaimana Reza? Maaf Pak, biar Kak Kaisan dulu yang menikah. Reza butuh waktu untuk mencari wanita yang tepat. Reza tak ingin pernikahan Reza gagal di tengah jalan. Ucap Reza sesopan mungkin. Ya sudah kalau begitu. Pernikahan Kaisan dan Hasna berlangsung. Semua relasi bisnis dan sanak saudara hadir, begitu pula keluarga Siko. Tampak keluarga Siko sangat menerima kehadiran Aluna. Kenapa angin puting beliung pesananku untuk Siko belum sampai juga ya? Apa masih OTW? Batin Reza kesal melihat Siko.